Hai guys, balik lagi di Free Driving Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan bahas tentang update terbaru dari Ibis Band X versi 9.4. Nah, sebelum itu saya mau minta maaf jika di hari lebaran kemarin itu saya nggak upload video bertemakan Idul Fitri ya. Dan video ini bisa dibilang juga terlambat ya, karena update-nya itu udah keluar berminggu-minggu yang lalu. Nah, mumpung saya membuat video ini di suasana Idul Fitri ya, masih di suasana Idul Fitri, jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk umat Islam di seluruh Indonesia. Jika saya memiliki kesalahan, mohon dimaafkan ya guys ya. Oke, jadi di video update ini itu saya menguploadnya agak terlambat, itu dikarenakan dari awal bulan Ramadan itu saya itu udah sibuk guys ya, mulai dari open komisi, kegiatan organisasi pemuda desa, ditambah lagi ada kegiatan keluarga ya, yaitu yang bikin sibuk, bahkan sampai sekarang pun masih sibuk dan saya sempat-sempatkan untuk membuat video. Oke, jadi di updatean terbaru ini itu ada penambahan fitur dan juga ada upgrade fitur, dan di sini saya akan bahas satu persatu dan langsung saja kita bahas. Oke, jadi di video kali ini saya akan bahas sedikit-sedikit aja, dan untuk versi lengkapnya nanti akan saya bikinin video yang lain. Nah oke, jadi saya akan mulai dari reference window atau jendela referensi. Caranya kalian bisa lihat itu di pojok kanan bawah ya, itu ada tanda panah ke arah kiri. Kalian tinggal tap aja dan kemudian kalian masuk ke pengaturan. Setelah kalian masuk ke pengaturan, kalian bisa lihat ada tulisan jendela referensi. Kalian bisa aktifkan aja dan kemudian kalian bisa centang. Nah, untuk jendela referensi ini itu ada dua mode ya. Yang pertama adalah mode kanvas seperti ini, dan bisa kalian gerakin juga. Misalkan saja seperti ini ya, kalian sentuh ini jendela referensinya. Nah, ini kan ada kotak kan, kalian bisa sentuh, kemudian kalian bisa geser-geser ke arah mana yang pengen kalian gambar ulang gitu ya. Nah, itu untuk jendela referensinya. Dan yang kedua adalah mode foto ya, import foto referensi. Jadi kalian bisa import, kalian bisa tap tulisan ini ya, tulisan import referensi ini, atau kalian bisa tap titik 3 ini. Itu ada 3 opsi, kalian bisa tambahkan referensi. Nah, kalian bisa cari di folder yang kalian sediakan untuk referensinya gitu ya. Di sini saya sudah sediakan satu. Nah, yang ini ya. Nah, seperti ini, kalian tinggal tap aja. Sayangnya di sini nggak bisa kalian dua tab kayak gini ya, harus terpisah guys ya. Nah, kalian bisa centang satu aja dulu, kemudian oke aja. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, kalian juga bisa tambah satu lagi referensi ya, atau maksimalnya saya kurang tahu, tapi kalian bisa eksperimen sendiri berapa foto yang bisa ditaruh sebagai referensi gitu ya. Dan setidaknya ini bisa lebih dari dua foto, lebih dari 2 atau 1 foto. Biasanya cuma bisa 1 foto ya, bahkan di aplikasi PC sekalipun itu juga ada yang cuma bisa 1 foto, nggak bisa 2 foto gitu ya. Nah, di sini kalian bisa tambahkan referensi seperti ini. Misalnya saja untuk bajunya pakai yang ini gitu kan. Nah, seperti ini guys ya. Dan untuk mindahnya ini ya, kalian bisa lihat di sini ada arah ya, kursor. Kalian bisa lihat di sini ada logo kursor, kalian bisa pindah ke kanan ke kiri ya. Ini untuk misalnya saja untuk karakternya seperti ini, kemudian untuk bajunya seperti ini, dan kalian bisa gambar aja. Nah, untuk mekanismenya ini sendiri, untuk menggesernya kalian bisa tap sisi bagian atas seperti ini ya. Dan untuk memperluasnya kalian bisa tap bagian sudut seperti ini, atau bagian sisinya seperti ini. Dan untuk close sudah jelas, di situ ada tanda X, kalian bisa langsung tap aja jika pengen close atau pengen menutup jendela referensinya ya, seperti itu. Nah, untuk jendela referensi ini saya juga akan bikin videonya secara terpisah supaya lebih lengkap ya. Nah, kemudian untuk 3 opsi ini itu ada hapus referensi, kemudian ada reset posisi referensi. Jadi misalkan saja sudah terlanjur seperti ini, jika kalian mau kalian mau bikin sama lagi seperti ini susah, jadi tinggal di refresh saja seperti ini ya. Nah, kekurangannya ini akan menghalangi ya, mungkin kebanyakan aplikasi menggambar di Android gak dikasih jendela referensi kali ini seperti ini, maksudnya itu mungkin karena menghalangi jari kalian untuk menggambar ya. Kalau pakai stylus pen mah
mungkin nyaman-nyaman aja gitu ya, karena akurat. Tapi kalau pakai jari ini benar-benar mengganggu, yaitu yang saya rasakan. Nah oke, jadi seperti ini ya. Menurut saya ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya, kita bisa lihat referensi atau gambar kita. Bahkan di sini kita bisa ambil warnanya. Misalnya saja pengen warna rambutnya gitu, kalian bingung kan, kalian udah cari-cari di sini tapi nggak ketemu warnanya yang pas itu kayak gimana. Jadi kalian tinggal tap tahan dan nanti bisa diambil warnanya guys ya. Seperti ini, warna kulit ya, biasanya warna kulit itu yang paling susah, itu yang paling susah untuk dicari. Nah kalian bisa pakai cara seperti ini. Dulu sebelum ada reference window ini atau jendela referensi ini, itu biasanya orang-orang pada import foto dari sini ya, import foto dari sini terus ditaruh di layar yang berbeda, terus ditaruh di pojok sini ya, di pojok sini, di pojok atas ini untuk referensinya gitu. Kebanyakan dulu kayak gitu, dan sekarang sudah ada referensi di sini ya, jendela referensi, dan bisa digeser-geser pula. Jadi ini cukup berguna bagi orang-orang yang suka kayak gitu. Dan sekali lagi saya sarankan kalian pakai stylus ya. Kalau pakai ini, kalau pakai jari itu mengganggu banget dan susah ya. Kalau kalian pemula, kalian bisa pakai stylus aja kalau menggambar menggunakan layar referensi seperti ini ya. Nah ini adalah salah satu contoh gambar yang saya bikin tadi ya, sengaja saya bikin untuk video ini. Oke, jadi itu saja untuk layar referensi. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, untuk penambahan apa yang kurang dari penjelasan saya, supaya yang lain juga tahu gitu ya. Oke, jadi kita langsung ke pembahasan yang kedua. Oke, yang kedua ini ada ubah background color atau background color ya. Jadi dulu kalau kalian pengen coloring backgroundnya itu kalian harus menggunakan ember cat, atau kalian bisa menggunakan kuas yang lebar gitu ya, seperti ini. Misalkan saja saya pengen ubah bagian belakangnya menjadi agak sedikit warna kuning seperti ini. Nah kalian harus coloring seperti ini, itu dulu ya. Tapi kalau sekarang sudah ada fitur untuk mengubah warnanya. Bentar, jadi seperti ini. Nah di bagian bawah itu ya, bawah menu layar itu ya, itu kan ada tulisan latar belakang kan, ada 4 itu ya, ada 4. Yang pertama itu untuk layar biasa atau kanvas biasa warna putih ya, background biasa gitulah, warna putih. Kemudian ada transparan, kemudian ada transparan warna hitam, kemudian ada material seperti ini. Nah yang dikembangkan atau di-upgrade fiturnya itu adalah yang putih ini. Sekarang kalian bisa ubah warnanya gitu. Dulu cuman bisa putih doang, nggak bisa diubah warnanya. Sekarang bisa diubah warnanya sesuka hati kalian ya guys ya. Agak berat guys ya. Nah seperti ini. Nah kalian bisa ubah. Nah kalian bisa lihat itu backgroundnya berubah guys ya. Jadi itu aja untuk yang ini, cukup simple tapi ya cukup berguna juga ya, daripada kalian repot-repot pakai ember cat atau pakai ini ya, pakai kuas yang lebar. Sementara itu ini udah ada karakternya gitu kan, kalian bisa ubah lewat ini aja gitu. Kalian bisa ubah lewat ini aja dan bisa dipantau juga gitu ya. Nah oke, jadi itu untuk background colornya ya, cukup simple tapi cukup berguna gitu. Oke, jadi yang ketiga itu ada import file PSD layar terpisah atau file mentah ya. File mentahnya itu bisa diimport di aplikasi Ibis Pen X ini. Kalau dulu itu cuman bisa nge-export doang ya, nge-export PSD layar terpelihara. Dan kalau kalian pengen lanjutin lagi gambarnya, itu kalian harus punya aplikasi Photoshop atau aplikasi yang ada di PC, aplikasi menggambar yang ada di PC, baru kalian bisa lanjut lagi menggambarnya. Nah di sini juga ada yang karya seni IPV dan Clip Studio Paint. Nah jika Clip Studio Paint ini kalian tekan, itu kalian harus login dulu atau kalian harus daftar dulu ke Clip Studio Paint jika kalian pengen import file Clip Studio Paint-nya ya. Nah jadi cara termudahnya itu kalian nggak perlu pakai Clip Studio Paint, tapi kalian import file PSD-nya gitu ya. Di sini saya akan kasih contoh. Nah ini gambar ini pasti kalian udah pada tahu ya jika kalian adalah subscriber saya. Nah di sini saya akan import ke file
PSD layar terpelihara ya, yang layarnya terpelihara ya, jangan yang diratakan. Kalau diratakan nanti digabung semua jadi satu layar gitu. Kalau terpelihara itu layarnya masih ada gitu. Jadi kalian tinggal tap aja. Nah setelah itu kalian bisa salin ke, atau kalian bisa simpan ke folder yang kalian mau ya. Nah seperti ini misalkan saja, tinggal ditempel aja di sini dan kalian bisa buka lagi guys ya. Nah cara bukanya gimana ya? Cara bukanya seperti ini guys ya. Di sini saya akan close semuanya aja. Nah seperti ini. Nah jika saya menggunakan aplikasi bawaan ponsel saya ini, entah kenapa itu nggak bisa guys ya, nggak bisa digunakan untuk membuka filenya gitu. Ini saya kasih contoh ya. Nah seperti ini ya, ini saya tekan nggak bisa guys ya, malah yang muncul malah foto yang di atasnya gitu, jadi nggak bisa. Nah jadi kalian harus download aplikasi lagi ya, aplikasi lagi, file manager lagi dari Play Store. Yang penting jangan bawaan ya. Tapi kalau HP-HP zaman sekarang saya nggak tahu, ini HP saya HP jadul, bisa dibilang HP zaman dulu, ya nggak zaman dulu banget sih, HP tahun 2017 handphone saya ini ya. Di sini saya pakai aplikasi ini namanya Zarsiver ya, nggak tahu ini bacanya gimana ya, pokoknya yang inilah ya, yang ini. Nah kalian bisa lihat kan yang ini ya, ini dibaca Zarsiver atau apa nggak tahu. Nah kalian tinggal buka aja, terus cari folder untuk simpannya tadi ya. Kalau kalian punya masalah yang sama seperti saya, ini bisa jadi solusinya. Nah setelah itu ini ya, Anime Rainy Season PSD, kalian bisa tap aja dan kalian bisa tap buka ini. Setelah itu pilih Ibis Paint atau Ibis Paint X, terserah yang kalian punya yang mana gitu. Oke, aplikasinya udah terbuka ya guys ya. Nah mungkin jika kalian bingung ya, kok kayak gini gitu, kok masuknya ke aplikasinya bukan ke langsung ke karya seninya, jangan kalian keluar terus kalian buka lagi ya filenya tadi ya guys ya, karena nanti akan ganda filenya. Jadi kalian buka ke galeri dulu ya, seperti ini. Nah kalian bisa lihat Anime Rainy Season 2 ada 2 sekarang ya, ada yang satu ini yang file aslinya, kemudian ada file kopiannya yang ini ya, ini file lanjutannya. Jadi seperti itu caranya. Nah ini sangat membantu karena kalian nggak perlu beli cloud, karena dulu kalau ya ini udah ada ya, ini udah disimpan di sini, kemudian aplikasinya dihapus ya, filenya ikut terhapus gitu, data filenya ikut terhapus. Jadi ya kalau mau dilanjutin lagi nggak bisa. Kalau mau dihapus kayak gini kan sayang kan, udah capek-capek gambar masa hilang gitu aja. Nah kalian juga nggak perlu berlangganan per bulan atau per tahunnya ya, karena kalau kalian langganan per bulannya itu sekitar 45 ribuan, kemudian per tahunnya itu ya sekitar 400 ribuan gitu. Nah kalau udah kayak gini itu kan bisa disimpan di kartu memori atau di storage kalian sendiri gitu, jadi nggak perlu nyewa di storage server Ibis Paint X gitu kan, dan nanti kalian bisa lanjut lagi. Nah sekarang kita coba buka apakah layarnya terpelihara, benar-benar masih terpisah atau enggak. Oke, ternyata masih terpisah guys ya, jadi masih terpisah, dan ini benar-benar sangat bermanfaat untuk fitur ini, bagus sekali Ibis Paint X ya. Ya mikirin orang lah ya, mikirin yang nggak punya duit buat langganan cloud gitu ya, mungkin diprotes banyak gitu ya. Oke, jadi untuk yang keempat ini adalah bagian yang ini guys ya, yaitu posisi alat atau tools drawing ini itu bisa diubah di pengaturan. Caranya kalian tinggal masuk ke pengaturan seperti ini, kemudian di sini ada kolom ya, kolom di sini ada 1 2 3 ya, ini maksudnya garisnya gitu ya. Nah di sini meskipun saya pakai 1 tapi tetap 2 baris ya guys ya. Kenapa? Karena layar handphone saya ini bisa dibilang kecil, nggak seperti handphone yang tahun-tahun sekarang ini ya, yang lebar banget, panjang banget gitu kan ya. Nah ini standarnya ya segini, jadi muatnya ya segini. Nah ini bisa diatur sesuka hati kalian, misalkan saja saya bikin jadi 3, kemudian dicentang, dan jika dilihat nanti akan seperti ini, jadi 3 baris seperti ini ya guys ya. Nah
Jadi ini ya entah berguna atau enggak ya, tapi kalau di handphone yang panjang gitu ya, yang panjang atau yang lebar, atau handphone zaman sekarang mungkin ini berguna sekali ya. Tapi kalau di punya saya ini ya cukup standar di 1 atau 2 aja gitu ya. Nah dulu itu nggak bisa diatur itu, jadi ya segini aja gitu. Nah oke, jadi itu tadi untuk updatean ruang alat ini ya, bisa dilebar bisa diperkecil gitu. Nah cukup itu aja, kita lanjut ke update selanjutnya. Oke, untuk update yang kelima ini adalah update yang paling saya suka ya guys, yaitu adalah filter untuk rain atau rain filter, atau filter khusus untuk membuat efek hujan. Jadi kalian tinggal tap aja menu filter ya, seperti ini. Nah kemudian kalian bisa atur ke semua seperti ini aja ya, dan kemudian kalian bisa geser aja ya sampai mentok ya, seperti yang saya lakukan ini. Nah seperti ini ada bertuliskan hujan ya, yang bertuliskan hujan ini kalian bisa tap aja dan nanti akan terlihat ada pengaturannya ya. Nah di sini ada opsi simpan film. Jika simpan film kekurangannya itu ini, jika disimpan film itu masih MP4 ya, bukan GIF gitu. Kalau misalkan saja ini bisa dibikin jadi GIF pasti akan lebih bagus ya. Sayangnya kalau dibikin GIF itu kalian harus edit lagi di aplikasi yang lain gitu ya, aplikasi editor gitu ya. Nah di sini kalian bisa tentukan kecepatannya ya, kalian bisa bikin jadi lambat atau cepat, kalian bisa bikin jumlahnya jadi lebih banyak, kemudian kalian juga bisa bikin panjangnya ya. Kalau untuk panjangnya ini juga bisa, kemudian ketebalannya kalian bisa bikin full atau terserah ya, seperti ini. Angin ya, nah, kalian bisa lihat anginnya kalian bisa lihat itu ya. Kemudian angin stabil ya, ini kayak hujan salju ya malah ya. Ya bisa dibikin kayak gini juga sebenarnya, bisa dibuat menjadi hujan salju atau hujan yang lain gitu. Nah seperti ini, mirip salju kan. Nah kemudian ini untuk sudut ya, sudut ini maksudnya arah hujannya itu bisa disorot dari atas atau dari mana gitu, terserah ya, sesuka kalian gitu. Kalau pengen dinormalkan ya kalian bisa pakai fitur ini. Nah yang ada tanda panah melingkar itu ya, itu kalian bisa pakai fitur itu gitu. Nah seperti ini udah kembali normal ya. Nah jika kalian centang ya, misalkan saja ini ya, bentar, mana lagi ketebalannya, nah ini dia. Jika misalkan saja kalian centang ya, kalian centang ini, nanti akan jadi foto ya, jadi berhenti seperti ini ya, jadi seperti ini berhenti malah guys ya. Jadi kalau kalian pengen tetap bergerak itu kalian simpan filmnya seperti ini, mau 6 detik 10 detik atau 30 detik, tapi nanti foldernya jadi MP4 bukan GIF. Kalau dibikin jadi GIF mungkin bagus banget ya, bakal bisa jadi bikin GIF gitu, bisa dibuat menjadi GIF gitu. IPSpenX bisa bikin animasi GIF gitu ya. Terus kalau misalkan saja ini ada customnya gitu kan ini kan bisa di custom warna kan ya, misalkan saja bisa di custom hujan daun atau hujan uang gitu ya, misalnya saja kayak gitu, pasti keren guys ya. Bisa hujan daun, bisa hujan bunga gitu kan, pasti keren. Dan bisa dibikin jadi GIF gitu, atau mungkin ada GIF lain ya, misalkan saja seperti rumput yang bergoyang gitu atau angin gitu ya, pastinya keren ya. Mungkin kedepannya juga bisa dibikin kayak gitu ya, atau mungkin IPSpenX bikin aplikasi kedua, IPSpenX Animation gitu ya, bisa digunakan untuk membuat animasi gitu ya. Ya itu pasti keren guys ya. Nah harapan saya sih bisa kayak gitu ya. Oke, jadi itu tadi ya untuk updateannya. Oh ya, dan untuk fitur hujan ini itu membantunya, itu kelebihannya itu kalian nggak perlu repot-repot buat bikin garisnya satu-satu gitu ya. Misalnya saja kalian bikin hujan tapi kalian garis-garis satu-satu kayak gini, nah itu lama guys ya, lama, ribet gitu ya. Kalau pakai filter tadi itu ya kalian tinggal tunggu momen yang pas, terus kemudian kalian centang, kemudian tunggu momen yang pas, centang lagi kayak gitu ya.
jadi lebih simpel dan lebih praktis untuk menggambar ini ya, untuk menggambar hujan gitu ya. Nah tadi juga kalian bisa lihat sendiri, bisa dibuat menjadi hujan salju dan hujan air ya. Untuk sementara mungkin seperti itu, tapi harapan saya bisa hujan-hujan yang lain ya, hujan daun atau mungkin hujan ini, hujan apa namanya, hujan bunga, atau ada tambahan debu gitulah ya, debu gitu, atau ombak, mungkin ombak ya, gift ombak gitu kan bagus gitu ya. Kita tinggal bikin background langitnya doang ya, makin keren guys ya, makin keren, makin simple ya, bikin live wallpaper jadi makin lebih mudah gitu. Oke, jadi untuk itu aja update-annya, dan jika ada kesalahan kalian bisa tulis di kolom komentar, atau jika ada kekurangan kalian bisa tambah-tambahin di kolom komentar supaya yang lain juga pada tahu ya, karena saya juga sama-sama belajar, bukan profesional ya. Saya masih belum mengetahui seluk-beluk tentang aplikasi ini, bahkan teknik menggambar saya juga masih kurang kalau menurut saya pribadi ya guys ya. Jadi seperti itu, masih perlu belajar lagi, masih memperbanyak jam terbang lagi atau pengalaman lagi gitu. Nah, dan jika kalian sudah lihat video ini ya, pastinya banyak banget yang udah bikin video yang sejenis seperti saya ini, karena bisa dibilang video saya ya seperti yang saya bilang tadi di awal, terlambat ya. Tapi jika misalkan saja kalian cocok dengan video ini, silahkan like aja ya. Dan jika kalian menemukan video ini dan kalian tertarik dengan channelnya, silahkan subscribe aja jika kalian mau, dan kalian bisa bantu share jika kalian berkenan ya. Jika enggak ya enggak usah di share gitu. Oke guys, jadi cukup sekian video yang bisa saya berikan. Jika ada kesalahan seperti yang saya bilang tadi, silahkan komen saja dan silahkan tegur saja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.